Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani, nomor induk mahasiswa 19018119, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni tahun masuk 2019. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Administrasi Sarana dan Prasarana. Dalam bab ini kita akan membahas konsep dasar, proses, dan peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Menurut Ibrahim Bafadal, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tahun 1975, sarana pendidikan itu terdiri dari 3 kelompok, bangunan dan perabotan sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari perbukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium. Yang ketiga, media pendidikan yang dikelompokkan menjadi audio visual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Administrasi sarana prasarana merupakan keseluruhan proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap untuk dipakai dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran berjalan semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana. Suatu kegiatan administrasi harus diawali dengan adanya suatu perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat terhindar dari kesalahan atau kegagalan yang tidak diinginkan. Ada 2 fungsi pokok dalam perencanaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, suatu perencanaan digunakan untuk mengontrol setiap langkah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan ini digunakan untuk memberi arahan jika terjadi perubahan yang dikarenakan adanya hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan. Dalam merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dibedakan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Perencanaan barang-barang bergerak ini terdiri dari 2, yaitu barang-barang habis pakai dan barang-barang tak habis pakai. Yang kedua, perencanaan pengadaan barang-barang tidak bergerak. Langkah kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan seperti pengadaan tanah, bangunan, perabot, kendaraan, alat-alat pengajaran. Alat-alat pengajaran ini termasuk sarana seperti alat peraga, media pembelajaran, alat kantor, alat tulis, dan lain sebagainya. Pengadaan sarana pendidikan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pembelian dengan biaya pemerintah, yang kedua, pembelian dengan biaya SPP, yang ketiga, bantuan dari BP3, dan yang keempat, bantuan dari masyarakat. Yang ketiga, penyimpanan sarana dan prasarana. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang akan didistribusikan.
Yang keempat, inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi ini merupakan proses pencatatan dan penyusunan daftar barang yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi ini bertujuan untuk menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara. Juga memberikan efektivitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kelima, penyaluran sarana dan prasarana. Kegiatan penyaluran barang ini meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Yang keenam, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah kerusakan yang akan terjadi pada barang, sehingga barang-barang tersebut dapat dalam keadaan baik dan dapat digunakan kapan saja. Selanjutnya, rehabilitasi sarana dan prasarana. Rehabilitasi ini merupakan kegiatan memperbaiki barang dari kerusakan atau dalam kata lain mengganti suku cadangnya agar barang tersebut dapat digunakan kembali. Yang kedelapan, penghapusan dan penyingkiran sarana dan prasarana. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi terlalu besar, maka dilakukan penghapusan atau penyingkiran sarana dan prasarana. Yang kesembilan, pengendalian sarana dan prasarana. Semua kegiatan dalam proses administrasi tidak lepas dari kegiatan monitoring atau pengendalian agar seluruh keadaan selalu berjalan secara kompak, serempak, dan terpadu. Yang terakhir, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi ini dimulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana. Ada beberapa peran guru. Yang pertama, terlibat langsung dalam proses perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pengawasan dalam penggunaan sarana atau alat pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Sekian materi pertemuan minggu ke-7 Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.